Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam acara Ngobrol Pengalaman Iman. Dan sekali ini narasumber saya adalah Pak Daniel. Selamat jumpa Pak Daniel. Selamat jumpa Bu Gembala. Nah gini, saya tuh pernah mendengar bahwa dulu Pak Daniel itu bukan seorang hamba Tuhan. Maksudnya tidak bergerak di bidang pelayanan, tetapi punya pekerjaan sekuler. Mungkin bisa ceritakan gimana sih kok sampai akhirnya terpanggil untuk melayani Tuhan, apalagi sekarang sebagai pendeta? Mungkin Ya, bisa disampaikan atau memperkenalkan diri dulu juga oke. ya. Ya memang di dalam hidup saya tidak pernah sedikit pun merencanakan untuk menjadi seorang yang memberitakan Injil secara sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Memang kalau saya sedikit boleh cerita, saya dilahirkan itu dari keluarga yang memang Kristen. Dan bapak ibu saya itu Kristen yang taat, kakek saya itu bahkan tahun 1908 itu bikin kebaktian besar di daerahnya, di daerah Tarutung, ya. Itu seorang pendeta juga. Jadi kita memang sudah terbiasa dengan firman Tuhan. Bapak yang dulu seorang guru besar di perguruan tinggi negeri di Bandung, itu juga ada pekerjaan di Jakarta. Setiap pulang selalu membawa buku-buku, baik itu buku cerita yang dulu namanya kayak Lima Sekawan, terus Sabta Siaga, Album Cenderamata, dan juga buku-buku mengenai cerita-cerita di Alkitab. Jadi sejak kecil saya sudah mengenal itu dan juga membawa ke dalam sekolah minggu. Singkat cerita, saya selesai SMA di Bandung, kemudian saya ke Trisakti, berkuliah di jurusan elektro. Nah, itu tahun 86 saya berangkat ke Jakarta. Di situ juga saya ya ada, walaupun tidak terlalu aktif, saya ada kegiatan-kegiatan di kampus kami untuk bidang Kristen. Dulu namanya adalah POG, Persatuan Persatuan Oikumene Universitas Trisakti. Nah, saya juga ada beberapa kegiatan di sana. Setelah saya menyelesaikan itu, Bapak meninggal tahun 90. Saya menyelesaikan studi itu tahun 91, dan sebelum meninggal, saya selalu ingat bahwa paling tidak kamu harus lebih dari apa yang Papi lakukan, itu bapak saya ya. Nah, bapak itu dulu memang tahun 61 sudah berangkat ke Amerika. Nah, sehingga dalam hati kecil saya tuh saya juga harus bisa paling tidak samalah dengan Papi. Nah, setelah tahun 91 saya lulus, akhirnya saya selalu bercita-cita dengan sebetulnya saya juga istilah nekat karena Mami tidak bekerja. Saya bercita-cita ke Amerika, ya kan. Dan akhirnya tahun 92 ya saya mendapatkan tiket ke Amerika. Di situ saya belum tahu mau bersekolah di mana. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan di sana. Tetapi saya sebelum berangkat saya juga bilang karena saya waktu itu sudah berpacaran, kami menikahlah dulu sebelum berangkat, dan akhirnya saya berangkat duluan. Di situ bulan Oktober tahun 1992 yang lalu. Nah, kalau mengenai mukjizat, sepertinya banyak mukjizat yang saya alami di masa saya studi di Amerika. Karena dengan keterbatasan, dengan tidak ada biaya sama sekali, ya saya bisa menyelesaikan studi di salah satu universitas yang terbaik di Amerika Serikat, yaitu kotanya Washington DC. Itu betul-betul mukjizat Tuhan. Ya mungkin nanti di lain waktu saya akan bercerita mengenai mukjizat-mukjizat itu, karena itu sangat luar biasa lah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Nah, berdasarkan mukjizat-mukjizat yang setelah saya alami itu, akhirnya saya merasa terlalu pede, ya kan? Karena seperti begini, saya teringat ceritanya Joshua. Joshua itu ketika menyerbu Yeriko, dia bersujud kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruhnya untuk mengelilingi kota tersebut, dan mukjizat terjadi di situ, Yeriko runtuh, dan dia ingin mengulangi hal yang sama.
waktu dia mau menyerbu kota Ai, ya kan? Dia lupa, seperti saya juga lupa bahwa sebetulnya duplikasi dari strategi itu tuh sebetulnya harus tetap menyertakan Tuhan. Bukan artinya apa yang dilakukan dulu itu juga bisa dilakukan tanpa Tuhan. Sehingga lambat laun akhirnya segala sesuatu itu menjadi tidak baik, ya kan? Baik itu dalam kehidupan saya, baik itu juga dalam pekerjaan yang setelah puluhan tahun hingga akhirnya tahun 2000 berapa itu ya, 2018 atau 2017 kira-kira tahun seperti itu, saya di dalam titik yang paling rendah lah, ya kan? Keluarga sudah mulai tidak baik, kemudian secara ekonomi juga saya tidak baik, sehingga kehidupan saya tuh udah berantakan lah. Nah, pada tahun tersebut saya memutuskan untuk ke Bali, ya kan, ingin melakukan usaha ya. Usaha itu saya dengan modal yang terakhir lah. Itu pun akhirnya hancur karena COVID, ya kan. Artinya sepertinya apapun yang saya lakukan itu ketika Tuhan tidak berkehendak, semua pintu ditutup. Sampai suatu saat saya sendirian, saya ke gereja di Bali, itu saya mendengarkan yang Roma 8 ayat 28 itu, ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepadamu. Nah, akhirnya saya berpikir di situ. Selama ini saya hanya sebagai pengikut Kristus. Saya bukan pelaku firman. Saya tidak mencari kebenaran. Nah, di situ saya mulai beralih lah. Sehingga saya bertelepon sama ada salah satu seorang kawan saya di Jakarta. Saya bilang saya ingin pelayanan. Nah, kawan saya itu menyuruh saya untuk menghubungi salah satu pendeta di Bali, namanya Pak Enos. Dia di GKII Gerizim ya. Nah, saya menghubungi beliau dan kami berbincang-bincang, maka mulailah pelayanan saya waktu itu menginjili di beberapa desa. Nah, memang tidak berjalan dengan seperti apa yang saya juga harapkan. Sehingga pada saat itu ketika saya mulai belajar mengenai firman Tuhan, belajar juga menginjili, seolah-olah ya begitu-begitu saja, ya kan? Sampai pada suatu saat di titik di mana saya lagi mau berangkat ke salah satu kegiatan pertemuan pendeta di daerah Tianyar di Bali, bukan Gianyar ya, Tianyar di daerah Karangasem. Itu saya pakai motor, jarak dari tempat saya ke tempat tersebut itu kira-kira ya hampir 100 kilo ya. Jadi hampir 2 jam saya pakai motor ke sana. Nah, di perjalanan saya ada seekor anjing yang menyeberang tapi balik lagi, sehingga motor saya menabrak anjing tersebut, akhirnya motor terpental. Saya juga ikut terpental dan kedua tangan saya pada saat itu patah. Disitulah titik di mana saya bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, apa lagi ini? Saya kan waktu naik motor juga saya mendengarkan nyanyi-nyanyianmu dan saya memuji namamu. Dan saya bukan ngapa-ngapain Tuhan. Saya ingin menuju di mana para pendeta berkumpul dan ingin melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, program-program yang akan dilakukan, gitu kan. Jadi ada satu stagnasi di situ keimanan saya selalu bertanya, apakah betul saya harus ke Bali lagi, ya kan? Apakah betul ini jalan yang saya tempuh? Tapi disitulah titik balik di mana saya dipertemukan juga dengan kawan-kawan kecil saya, termasuk Dewi, ya kan? Waktu itu sama saya ketemu Bumia dan salah seorang kawan saya. Tuhan bisa, artinya gini, Tuhan bisa menggunakan siapapun untuk menolong kita. Saya juga, yang kawan saya yang sudah lama tidak bertemu, ada namanya Pak Gembong, yaitu Gembong itu kawan kecil saya, itu juga datang ke rumah sakit dan akhirnya dibilang, oke, nanti setelah sembuh kita ngobrol. Nah, seperti itulah. Disitulah titik balik di mana saya memulai sesuatu dengan ada pekerjaan. Karena saya kembali dulu waktu di Bali. Di waktu titik di mana saya tidak bisa melakukan apa-apa, segala pekerjaan saya lakuin. Ya jualan telur di tengah jalan, durian, apapun itu. Tapi ternyata tidak membuahkan hasil sama sekali ya. Nah, ketika ini
Setelah saya eh, mulailah sembuh, walaupun tangan saya masih ada waktu itu digantung dua-duanya karena ini yang patah tuh di sebelah sini satu dan sebelah sini, jadi dua-duanya sama sekali nggak bisa berfungsi dengan baik. Oh ya, tapi puji Tuhan, sewaktu saya dioperasi, ini hanya intermezzo sedikit. Sewaktu saya operasi, dokter bilang, Pak, nanti kalau Bapak sembuh, tangan Bapak itu hanya bisa 90 derajat karena patahnya di sebelah sini dan dia pasang pen, jadi akan sulit untuk seperti ini nih. Nah, tapi puji Tuhan, ini 95% kembali seperti normal. Jadi bukan hanya sebegini, tapi saya sudah bisa seperti ini. Sama seperti normal seperti dahulu ya. Nah, itu mengenai mukjizat saya yang sekian kalinya lagi ya. Nah, setelah itu saya pikir kalau Tuhan membuka jalan, kalau Tuhan memutuskan saya harus ke Bali, oke Tuhan, saya tidak lagi ingin mengeraskan hati saya untuk melaksanakan rencana-rencana saya, tetapi Kau hancurkan kedagingan saya supaya saya melakukan apa yang Kau rencanakan ke dalam kehidupan saya. Nah, mulai di Bali. Nah, ketika saya kembali lagi ke Bali, saya mulai menginjili lagi ke desa-desa yang sebelumnya. Itu di desa Karangasem ada 2 desa, Desa Temakung dan Desa Muntigunung. Nah, pada saat saya melakukan itu, jadi betul apa yang firman Tuhan itu katakan. Dia menyuruh saya berdiam diri dan dia berperang. Karena ternyata setelah itu pekerjaan Tuhan yang melalui saya itu jauh lebih efektif dan efisien. Saya teringat dulu waktu saya patah, mungkin Bu Mia pernah Kita ketemu di rumah sakit ya. Ketemu di rumah sakit, ketemu sama namanya Putu. Iya. Ya kan? Putu waktu kita sempat makan sama-sama, Bu Mia bilang, ya pokoknya Putu kamu berdoalah supaya desamu ada airnya. Itu bisa dari mana saja. Nah, dan ternyata itu terwujud. Puji Tuhan. Jadi itu pun suatu mukjizat ya. Jadi ketika saya makan lagi di daerah Kelapa Gading, itu jauh dari tempat saya tinggal, Kelapa Gading, saya melihat waktu itu saya pengen ngopi. Di depan seberangnya tuh ada kafe kecil lah, ya kan, nggak terlalu besar. Terus saya masuk, setelah saya makan, saya minum kopi di situ, ya. Saya ngobrol dan saya berjumpa dengan salah satu penatua GKI, ya. Setelah saya ngobrol-ngobrol di sana, ternyata dia bilang, oke, saya cerita mengenai pelayanan saya di Bali. Terus dia bilang, oke Pak, nanti kita bantu. Kebetulan kami ada bulan Oikmas. Nah, disitulah Tuhan menuntun segala sesuatu itu tanpa kita sadari, ya kan? Itu betul-betul saya ini di luar dugaan saya. Dan singkat cerita, daerah Karangasem yang sangat sulit air, itu bulan ini saya baru ada Zoom meeting minggu ini hari Rabu atau Kamis. Itu seluruh dana sudah terpenuhi, hampir 250 juta, dan mereka katakan kalau kurang kami akan tambahkan lagi. Dan yang lebih luar biasa lagi, desa itu akan dibina sebagai community development. Karena itu cita-cita saya, bahwa ada bukan hanya sesaat, tetapi terus berkesinambungan desa itu sebagai community development, di mana gereja yang dari Bali itu akan setiap bulan mengadakan kegiatan di sana. Kemudian dia akan menyediakan jaringan supaya jaringan di sana itu bisa kita semua, mungkin dari gereja ini pun bisa berkomunikasi dengan masyarakat di sana supaya membimbing kegiatan di sana, baik itu belajar membaca, itu melakukan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah, itu sangat luar biasa. Kemudian bulan lalu ketika saya di Bali, saya berkunjung ke satu gereja. Gereja itu sangat menyedihkan. Nah, ketika saya sampai ke sana,
saya hanya berpikir begini, tidak mungkin Tuhan membiarkan gereja ini karena mereka ingin memulainya. Nah terus saya tanya, kenapa gereja ini seperti ini? Ya ini mau direnovasi, berapa biayanya? Kalau nggak salah sekitar 70 jutaan. Mulai dari sewa lahannya selama 10 tahun itu 2 juta dan itu. Nah ketika saya pulang, saya hanya WA beberapa orang dan puji Tuhan itu sudah terkumpul 21 juta. Dan ada yang sekarang ini janji iman di awal April untuk melunasi sewa tanah 20 juta. Saya pikir saya tidak melakukan apa-apa. Tapi saya bilang waktu itu memang pada saat kita berfellowship di sana, saya bilang gini, Bapak Ibu, saya bukan solusi. Bapak juga mungkin bukan menjadi solusinya, tapi kita punya Tuhan yang bisa memberikan apapun solusi bagi keinginan Bapak di sini. Bisa melalui saya, bisa melalui Bapak-Bapak. Jadi nanti kalau saya ke Jakarta ya doakan saja, dan saya akan mendoakan Bapak di sini supaya apa yang direncanakan bisa berjalan. Dan puji Tuhan, akhirnya mereka sudah mulai membangunnya. Jadi saya pikir pelayanan saya semakin lama semakin berkembang di Bali. Saya juga akhirnya ada pemindaan yang tadinya ada di jalanan di Pantai Kute, itu bisa mereka memiliki gedung. Saya tetap doakan mereka mereka sudah bisa beribadah di gedung. Itu namanya Rumah Tuhan ya. Saya juga selalu berdoa untuk mereka, walaupun itu bukan pelayanan saya pribadi, tapi saya tetap support mereka ya kan, dan mereka juga tetap berhubungan dengan saya sampai hingga saat ini. Dan kadang saya membawa firman juga di sana. Jadi saya hanya melihat begini, pertama, jangan sombong. Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Jadi kalau memang kamu sudah berhasil, atau saya berkaca dari apa yang saya alami, itu bukan berarti kamu juga akan keberhasilanmu itu akan terus menerus ya kan, kalau kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena keberhasilan kita, yang saya sadari keberhasilan saya ketika itu adalah sebetulnya karena saya berdoa meminta mengandalkan Tuhan untuk melaksanakan rencana saya gitu kan. Nah ketika saya punya rencana sendiri yang mengcopy paste ya kan dengan apa yang sudah kejadian dengan PD-nya, ternyata Tuhan tidak tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan dengan mudah itu membalikan segala sesuatu. Sehingga saya berpikir begini, dalam setiap situasi saya sekarang tidak lagi bertanya, kenapa sih ini Tuhan kok terjadi dalam diri saya? Tetapi dalam segala situasi yang saya terima, saya berkaca, Tuhan apa yang kau mau dari diri saya dalam situasi ini? Nah ketika itu ada dalam diri saya mencoba berdoa dan saya mencoba membaca, kembali lagi ada firman-firman Tuhan. Karena menurut saya yang kita miliki sekarang adalah firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita, dan juga kekuatan dari hikmat dari Roh Kudus. Sehingga setiap saya berdoa, membaca firman Tuhan dan mendengarkan lagu-lagu pujian, karena saya percaya lagu itu punya kuasa. Jadi amin. Ya itu saya nggak pernah lepas dari itulah, dari bernyanyi-nyanyi ya. Walaupun pernah waktu jatuh itu saya pikir saya lagi bernyanyi tetap jatuh juga ya. Tapi saya pikir gini Pak Daniel, itu bukan satu kebetulan ya. Iya. Kalau Pak Daniel nggak jatuh, nggak akan ketemu saya di rumah sakit. Betul. Betul kan? Betul itu. Nah, betul. Jadi saya pikir rancangan Tuhan itu memang nggak seperti yang kita pikirkan ya. Amin. Jadi saya sangat mengucap syukur ketika Pak Daniel mau dioperasi. Bukan saya juga mengucap syukur karena kakak saya sakit, bukan ya. Tapi pas bukan kebetulan saya pikir ya, kakak saya juga mau dioperasi sehingga kita bertemu. Betul. Nah saudara, saya pikir rancangan Tuhan itu memang tidak seperti apa yang kita mau. Tapi saya ingat juga Pak Daniel, saya pernah katakan, ayo kita berdoa ya, kita berdoa, sehingga Pak Daniel akhirnya diberi hikmat oleh Tuhan. Oh ternyata rancangan Tuhan itu seperti ini gitu ya, seperti yang sekarang Pak Daniel jalankan ya. Ya, amin. Nah itu saya sangat ingat betul, sehingga ada satu firman Tuhan yang saya mungkin mau bagikan. Ya. Yaitu dari Yeremia 29 ayat 11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini Wow. amin banget Amin kan? banget. Persis seperti yang saya alami. Jadi betul Tuhan bisa menggunakan yang tidak baik menjadi baik bagi kehidupan. Makanya seperti Yusuf juga ya. Orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Amin. Jadi itulah yang saya pernah alami, Bu Mia. Jadi, oh ya, sedikit intermezzo. Tapi sepertinya peringatan Tuhan. Karena gini, jatuhnya saya itu bukan yang pertama kali dari motor. Ya, jadi waktu saya melayani itu mula-mula bagian ini saya yang luka, ya kan? Saya masih belum kapok. Terus yang kedua, kepala saya, untung ada helm, benjut sampai motor hancur, ya kan? Masih belum kapok. Jadi yang ketiga ya tuh, ini anak kayaknya bandel banget. Ya udah tangannya aja lah gitu. Jadi nggak Mungkin nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Nah, tapi itu betul. Jadi selama hidup saya belum pernah punya SIM C. Jadi saya naik motor itu tanpa SIM C gitu kan. Jadi melanggar juga. Jadi setelah itu saya memang tidak ada lah saya coba, bukannya ini ya, bukan saya takut, tapi ya kita berhikmat. Jadi saya nggak juga menggunakan motor dalam perjalanan jauh. Karena pernah sekali, mungkin Bu Mia juga pernah ingat, waktu saya setelah sembuh dari itu, saya pada saya dibonceng itu sama kawan saya untuk melayani dan pakai motor, dan saya dibonceng dan itu saya jatuh lagi. Nah sejak itu saya pikir, nih udahlah, saya pikir udahlah. Jangan Pak Daniel, jangan naik motor. Udah itu aja. Ya, saudara, kalau saudara tahu bagaimana kami berjumpa, itu adalah satu rancangan Tuhan yang saya pikir ya, itu di luar dari apa yang saya pikirkan juga gitu. Tetapi saya ingat bahwa dalam kita melayani Tuhan, kita itu harus sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Jadi kesalahan sekecil apapun Tuhan tegur pasti. Betul. Ya Pak Daniel ya. Tapi ketika Pak Daniel mau kembali bertanya kepada Tuhan dalam doa apa yang harus Pak Daniel lakukan, dengan mujizat Tuhan dia memberikan segala sesuatu dan mencukupkan segala sesuatu. Amin, ya betul. Sehingga sekarang saudara, Pak Daniel bisa melayani Tuhan, tetapi juga dia seperti Rasul Paulus ya, bekerja untuk melayani, untuk supaya bisa membiayai pelayanannya sendiri. Itu luar biasa. Amin, ya. Saya pikir, saya merinding nih. Iya, saya pikir itu luar biasa, dan saya ingat sekali kami bersama-sama bahwa dalam doa ya Pak Daniel. Amin, ya, betul. Sampai suatu saat Pak Daniel menceritakan kepada saya bahwa saya sudah tahu jalan Tuhan dan dilakukan seperti itu. Sehingga dari pimpinan Tuhan akhirnya Pak Daniel ditebaskan jadi pendeta. Amin. Amin. Nah, karena memang Tuhan pikir di Bali harus ada pendetanya, kalau enggak siapa yang bantu untuk baptis dan sebagainya, bukan begitu Pak Daniel. Ya puji Tuhan, saya juga ya rancangan ini sebetulnya di luar apa yang pernah saya pikirkan. Dan itu juga membuat saya lebih lagi untuk selalu bertanya dan selalu ingin belajar. Karena gini, ketika zaman dahulu seorang itu bisa bertemu langsung dengan Tuhan ya, baik itu audible ya. Tetapi pada saat sekarang ini saya hanya firman melalui Alkitab ini yang dimana Tuhan bisa berbicara kepada saya ya. Jadi pada saat saya berdoa pun saya nggak pernah lagi bilang Tuhan jadikan ini, jadikan no. Tapi Tuhan, setelah saya membaca firman Tuhan, oh ya Tuhan, kalau kau mau saya melakukan ini, kalau dalam ya misalnya besok gitu kau melakukan, saya pasti berdoanya seperti itu lagi. Jadi nggak lagi ya saya punya rencana, biarkan Tuhan memberikan kekuatan untuk melaksanakan rencana itu, nggak lagi ya. Mungkin karena udah tua juga kali ya.
Enggak, saya pikir bukan karena itu, karena didikan Tuhan. Oh ya. Jadi pengalaman iman yang Pak Daniel dapatkan itu merupakan satu didikan Tuhan ya, Ya. di mana baik itu kesusahan maupun itu yang Tuhan tunjukkan bahwa itu adalah satu keberhasilan, itu akan membawa kita lebih berhikmat, saya kira begitu ya. Ya, mudah-mudahan seterusnya seperti itu. Saya jadi nggak tegar tengkuk seperti bangsa Israel, balik lagi. Tapi saya ingin, ya artinya saya saat ini memang tadi seperti saya bilang, secara ekonomi saya sudah hancur, secara keluarga juga saya hancur. Tapi saya ingat begini, ketika hati jiwa kita dan muka kita memandang Tuhan, pasti Dia akan memberikan segala sesuatu. He can make good out of bad. Ya kan, jadi akan membuat segala sesuatunya baik. Apapun apa yang kita sudah lalui, kita seperti tadi khotbahnya itu bahwa dosa kita sudah diampuni, kesalahan kita sudah diampuni, sehingga kita bisa hidup sekarang ini tanpa merasa harus khawatir, karena Tuhan pasti akan pelihara. Amin. Jadi saudara, saya pikir sampai di sini dulu kesaksiannya Pak Daniel ya, luar biasa. Mari saudara kita terus datang kepada Tuhan, dan kita sendiri harus menanyakan kepada Tuhan, apa yang harus kita perbuat, biarlah itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus.